Jadi titik beratnya memang di sini Bapepti adalah sebagai yang berperan dalam mengawasi kegiatan perdagangan berjangka supaya memberikan perlindungan bagi konsumen sesuai dengan visi misi Kementerian Perdagangan adalah perlindungan konsumen adalah yang paling utama. Itu salah satu bentuk penegakan dari kita supaya industri PBK-nya kita dalam negeri ini juga kondusif dari serangan-serangan ataupun usaha-usaha yang sebenarnya bisa mengganggu karena belum berizin. Kan poin kan adalah semakin baik ya. Sekarang ini adalah salah satu yang leading transaksi, volume transaksi dan di bursa berjangka Jakarta, dan kemudian bisa mempertahankan dari sisi rating perusahaannya. Kami mendorong sekali perusahaan-perusahaan untuk memberikan promosi kegiatan, promosi edukasi dan sebagainya untuk supaya masyarakat tuh tahu, jangan FOMO. Jadi pahami dulu produknya. Selain itu juga pahami juga perusahaannya. Halo teman-teman The Trader, selamat datang di acara Regulator Talk bersama DuPont Indonesia. Kali ini merupakan edisi yang sangat spesial sekali karena kita kedatangan tamu yang spesial dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Tentunya lembaga ini di bawah Kementerian Perdagangan yang berperan penting untuk mengawasi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Tentunya kita akan membahas bagaimana peran Bapepti untuk menjaga keamanan industri trading berjangka, melindungi masyarakat dari investasi ilegal, dan juga mendukung ekosistem trading yang sehat bersama pelaku industri resmi seperti DuPont Indonesia. Oke, sebelum kita mulai ke acara Regulator Talk-nya, mari kita berkenalan dulu kali ya Pak. Boleh diceritakan sedikit saja tentang perkenalan diri Bapak dan secara singkat saja Pak, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tirta Karmasenjaya, selaku Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Bapepti dari sejak Januari 2025 sampai sekarang. Oke, nah Pak, tanpa berlama-lama mungkin aku bisa langsung aja nih Pak bertanya kepada Bapak. Boleh diceritakan sedikit saja Pak tentang peran Bapepti dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia tuh sebagaimana sih Pak perannya? Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana Bapepti, kepanjangannya kan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi titik beratnya memang di sini Bapepti adalah sebagai yang berperan dalam mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Namun demikian, dalam pengawasan itu tidak lepas dari mulai penciptaan produknya ya, pengembangan produknya. Berarti Bapepti di sini juga harus berinovasi dalam pengembangan produk, bekerja sama dengan SRO tentu saja, termasuk juga mungkin ada usulan dari Pialang. Nah, di dalam ini juga Bapepti memiliki peran selain pengembangan juga pembinaan. Karena selain mengawasi harus membina juga, membina dari kelembagaannya, Pialang, SRO dan sebagainya, termasuk juga individu. Ada wakil Pialang, ada wakil penasehat juga. Selain perusahaan juga kan, selain perusahaan Pialang, pedagang ada penasehat juga seperti itu. Nah, kemudian dari titik beratnya pengawasan, terutama setelah kita mengawasi dan menyusun regulasinya, jadi kan Bapepti menyusun regulasi. Nah, intinya terakhirnya adalah ketika misalkan terjadi hal-hal yang kemudian keluar dari regulasi, Bapepti juga di sini mempunyai peran dalam hal melakukan penindakan yang kemudian akan dilanjutkan dalam penyidikan yang kemudian bekerja sama dengan nantinya dengan aparat penegak hukum, bahkan mungkin bisa sampai ke pengadilan dan sebagainya. Jadi ruang lingkupnya cukup luas, tapi tentu saja ini juga menjadi tantangan yang berat, tapi tentu saja ini adalah tujuannya adalah supaya Bapepti ini mengawasi, supaya memberikan perlindungan bagi konsumen sesuai dengan visi misi Kementerian Perdagangan adalah perlindungan konsumen adalah yang paling utama seperti itu. Berarti secara tidak langsung pertanyaan berikutnya nih Pak yang saya tanyakan adalah banyak sekali kasus investasi ilegal kan Pak ya. Berarti karena Bapepti ini menjadi tempat sebagai pengawas juga, itu berarti prosesnya nanti akan diaudit juga ya Pak, tempat-tempat ilegal seperti itu ya Pak? Betul, jadi selain kita mengawasi yang sudah berizin atau beregister di Bapepti sendiri atau misalnya berizin di pemerintah, kan yang berizin pun juga kita awasi jangan sampai nanti keluar dari regulasi. Nah, kemudian ada juga beberapa tentu saja entitas yang selama ini beroperasi ataupun berusaha di Indonesia tapi belum memiliki izin dari otoritas terkait, baik itu dari Bapepti ataupun dari OJK atau Bank Indonesia.
Nah, kemudian seperti apa? Nah, kami melakukan cyber istilahnya. Cyber patrol, kemudian juga kita mendapatkan informasi dari stakeholder juga. Bila mana kita mendapat informasi itu, entitasnya, misalkan ada domain web, kemudian ada aplikasi berbasis mungkin ada iOS, kemudian ada berbasis yang paling umum dari Play Store dan sebagainya, ataupun kemudian yang berbasis komunitas itu ada di Telegram dan sebagainya, semuanya kita akan lakukan listing, semuanya dikumpulkan, dan kemudian biasanya nanti tiap periodik kita akan kumpulkan dan kemudian kita buat list yang akan kita sampaikan kepada Komdigi, kalau dulu Kominfo ya. Itu kita rutin ke Komdigi dan kemudian kita akan melakukan blokir. Nah, untuk membuka blokir ini tentu saja mereka akan mendapatkan notifikasi biasanya ke perusahaan-perusahaan yang keblokir itu. Biasanya ada yang di email dan sebagainya, yang kemudian biasanya dari Komdigi itu emailnya itu biasanya mengarah kepada agar segera meregistrasikan pada otoritas terkait, dalam hal ini KOFTRA ini dalam hal ini Bapepti, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk penegakan dari kita supaya industri PBK-nya kita dalam negeri ini juga kondusif dari serangan-serangan ataupun usaha-usaha yang sebenarnya bisa mengganggu karena belum berizin dari pemerintah Indonesia, ataupun dalam kata mereka belum secara legal belum bisa melakukan transaksi di sini karena belum berizin, seperti itu. Jadi kita terus akan lakukan patroli ataupun pengawasan baik secara langsung dari industri ini, termasuk juga dari dunia mayanya, seperti itu. Oke, kalau tadi itu adalah bentuk penegakan kepada aplikasi atau investasi ilegal, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih Pak dukungan Bapepti terhadap pialang-pialang resmi, salah satunya mungkin seperti DuPoint nih Pak. Apa saja sih Pak agar bisa terus tumbuh dan juga dipercaya oleh masyarakat Indonesia? Nah, terutama ini di sini salah satunya ada DuPoint. DuPoint ini kan kita ketahui sebenarnya adalah salah satu perusahaan yang sudah cukup lama. Cuman ini kan memang bertransformasi lah, berganti nama. Mungkin yang terakhir kita tahu adalah Dukelion ya, Features. Tujuannya berganti nama kan pasti bertransformasi ini adalah ada investor lagi, kemudian tujuannya akan lebih baik. Dan yang kita tahu sekarang DuPoint kan adalah semakin baik ya. Sekarang ini adalah salah satu yang leading transaksi, volume transaksi dan di bursa berjangka Jakarta, dan kemudian bisa mempertahankan dari sisi rating perusahaannya. Karena kami Bapepti ini juga untuk mendorong perusahaan-perusahaan ini semakin ibaratnya maju dan dari sisi transaksi sekaligus inline dengan juga kepatuhan kepada regulasi ini semakin penting. Patuh regulasi penting, tapi juga meningkatkan dari sisi transaksi perusahaan ini supaya perusahaan tumbuh itu juga jauh lebih penting. Nah, di sini kami mendukung sekali kegiatan-kegiatan promosinya, misalkan DuPoint, kan itu selalu ada tuh masuk kita, ada promosi ini. Kami mendorong sekali perusahaan-perusahaan untuk memberikan promosi, kegiatan, promosi, edukasi, dan sebagainya, untuk supaya masyarakat tuh tahu industri PBK ini adalah sebenarnya banyak hal yang potensial seperti itu. Dan kami makanya memberikan rating secara signifikan dan kemudian transparan bahwa nilai-nilai yang selama ini diberikan kepada DuPoint seperti tadi sampaikan A+3 itu A+++ itu berdasarkan karena hasil laporannya selama ini rutin dari si laporan keuangan, transaksi, pemenuhan terhadap regulasinya, semuanya ini semua terpenuhi, maka kemudian akan terpenuhi juga pada nilai yang bagus bagi DuPoint sendiri. Jadi kami sangat mendorong bagi industri di dalam negeri ini yang sudah berizin dengan cara terutama memberikan juga apresiasi, salah satunya seperti itu. Oke Pak, nah aku juga penasaran nih Pak, seiring selain pengawasan gitu ya, Bapepti kan juga aktif juga untuk memberikan edukasi nih Pak. Tadi seperti yang Bapak sudah jelaskan, edukasi ini tidak hanya untuk perusahaannya saja, tetapi juga individu gitu Pak. Boleh diceritakan nggak Pak, apa saja sih program literasi yang sedang berjalan gitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang trading berjangka gitu? Ya, salah satunya literasinya seperti pada siang ini ya. Di sini ada literasi yang baik dilakukan oleh DuPoint. Jadi di sini ada regulatory forum, insight gitu kan.
supaya kita bisa mendapatkan insight-insight yang baik terkait dengan regulator ini, peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bapepti. Nah, literasi ini sebenarnya banyak sekali sejak kemarin kita buka bulan literasi. Nantinya ini literasi ini banyak ya. Selama ini pun mungkin dari perusahaan-perusahaan pialang pun sering melakukan literasi sebenarnya. Bahkan seperti DuPont sendiri sering mengajukan ke kita ya, kegiatan akan melakukan kegiatan A, B, C, D gitu kan. Kita setujui. Kenapa kita setujui? Supaya literasinya ini tidak melenceng dari ketentuan. Jadi literasinya itu sekaligus promosi tapi kena sasaran gitu. Nah ini kan lebih baik seperti itu. Juga jangan sampai nanti menjadi liar dan sebagainya. Kita tidak mau nanti perusahaan-perusahaan sudah berizin tapi nanti kemudian berbenturan dengan aparat penegak hukum. Jadi kalau misalkan lihat, oh kami sudah disetujui Bapepti nih untuk melakukan literasi. Literasinya nanti seperti apa? Banyak sekali ya sekarang dikemas. Sekarang zamannya sudah berbasis teknologi ya. Betul. Literasinya bisa, sekarang mungkin literasinya sekarang offline seperti ini. Di satu tempat, di venue, event. Kedepannya ini mungkin literasinya akan lebih banyak itu adalah seperti di podcast. Webinar betul. gitu ya, Jadi nanti podcast ini bisa nanti diliput dan orang kemudian bisa cukup lihatnya nanti di YouTube, bisa dilihat di YouTube-nya yang short-nya, penggalan-penggalannya, kemudian juga bisa lihat di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Sekarang masyarakat ini kan sangat mudah sekali mengakses karena kan kita tahu masyarakat Indonesia ini hampir lebih dari 80% sekarang adalah pengguna internet dan kemudian hampir lebih dari 350 orang itu ada gadget 350, berarti hampir semua masyarakatnya rata-rata punya 2 gitu kan, seperti itu. Jadi kita tahu pasti satu mungkin adalah untuk pegangan komunikasi, satu lagi mungkin untuk bisa jadi untuk melihat media sosial dan sebagainya. Biasanya jarang-jarang digabung-gabung tuh seperti itu karena khawatirnya ada tercampur seperti itu. Jadi kesempatan seperti itu yang justru kita harus raih untuk ke depan dengan edukasi kepada media-media yang sosial sekarang ini gitu. Nah Pak, pertanyaan terakhir tentunya aku ingin minta nih Pak kesan atau pesan atau tips gitu buat trader di luar sana. Apa sih Pak tips supaya mereka nih bisa memilih broker yang terpercaya gitu Pak? Ya, buat para istilahnya konsumen ataupun masyarakat yang ingin kemudian melakukan kegiatan trading, sebelum memilih tentu saja sebelum memilih perusahaan apa, kami sih mengimbau juga karena kan kami juga di Kementerian Perdagangan selalu memberikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini kan tetap punya tugas memberikan perlindungan kepada konsumen. Jadi konsumen itu pun harus cerdas. Nah, di sini cerdas itu kenapa? Jadi teman-teman semua juga di sini jangan FOMO gitu, jangan FOMO, jangan wah ini orang ada yang ikut investasi ini ikut gitu. Nah, kembali lagi lihat dulu kepada profil resikonya, profilnya kita juga. Kita ini sebenarnya lebih mengambil resiko atau pengen nyari yang aman-aman saja. Jadi kalau misalkan nyari yang resiko, berarti kita kan harus menyiapkan mental dan menyiapkan modal yang cukup. Tapi kalau misalkan nyari yang aman-aman, mungkin kita tidak perlu modal yang terlalu banyak dulu untuk belajar seperti itu. Nah, selain itu, selain untuk menjadi investasi itu kita tujuannya passive income, teman-teman semua juga jangan memaksakan dengan jumlah istilahnya modal yang sedikit. Tapi kita harus kumpulkan modal dulu. Dari mana modal itu dikumpulkan supaya mendapat passive income adalah dengan meningkatkan dulu aktif income kita. Aktif income kita itu setelah berkumpul, dari mana? Dari pekerjaan kita, kumpulkan juga skill-skill, soft skill kita ditambah. Kalau soft skill kita bertambah, aktif income kita bertambah, sehingga kita bisa menyisihkan, sehingga kita kemudian menyisihkan secara cukup, insya Allah passive income kita juga akan bertambah. Baru kita bisa memilih nanti produk apa yang cocok. Misalkan kalau misalkan teman-teman semua cari produknya yang pengen yang aman belajar, ya misalkan oh mau mencoba saham dulu, atau emas, atau mulai mau ngambil resiko, kita ingin mendapatkan gain yang lebih tinggi berlipat, mulai masuk kepada perdagangan berjangka, ada forex dan sebagainya, gold derivatif, kripto derivatif juga. Nah ini
Kalau teman-teman harus bisa menggali seperti itu. Jadi pahami dulu produknya. Selain itu juga pahami juga perusahaannya. Perusahaannya bisa dicek, kalau di Bapepti bisa cek legalitas Bapepti Go ID. Itu nanti bisa kelihatan tuh, yang legal yang mana saja. Kemudian bisa dicek juga di website Bapepti, perusahaannya mana nih yang kira-kira yang paling bagus. Ada ratingnya, sekarang ada yang +3, +2. Ya kita lihat, terserah teman-teman. Kalau yang mau yang ibaratnya percaya, ya cari yang A+3 seperti DuPoint saat ini sekarang. Oke, terima kasih Pak. Berarti kalau misalkan untuk teman-teman nih, teman-teman yang baru mau join trader, gimana lebih cerdas lagi untuk memilih broker yang terpercaya? Mungkin pertama jangan FOMO berarti ya Pak ya. Jangan hanya ikut-ikutan teman-teman aja. Kemudian juga yang kedua, pastikan ada uang dinginnya ya Pak. Iya. Jangan main uang, udah banyak uang tapi ternyata nggak ada tabungannya, malah jadi stres sendiri ya Pak ya. Dan yang terakhir mungkin kita bisa belajar edukasi-edukasi dimulai dari sosial media, mungkin bisa ikut webinar atau seminar yang diadakan, kemudian juga bisa belajar dari YouTube atau dari live-live biasa sekarang udah banyak ya Pak, dan mungkin lebih ya belajar melalui buku atau pemahaman-pemahaman teman-teman yang sudah belajar trading. Oke, terima kasih banyak Bapak Tirta telah hadir dan juga menyempatkan waktunya nih untuk hadir di Regulator Talk bersama DuPoint Indonesia. Penjelasan ini sangat bermanfaat dan juga semoga teman-teman yang menonton Regulator Talk ini juga mendapatkan insight baru di luar sana. Semoga diskusi ini juga membuka wawasan para trader dan juga masyarakat luas bahwa memilih pialang yang resmi adalah kunci utama keamanan dalam trading berjangka. Kalau begitu saya Digi Deska pamit, sampai jumpa di talk show selanjutnya bersama DuPoint Indonesia. Ingat, selalu pastikan Anda trading di pialang berjangka resmi yang terdaftar dan langsung diawasi oleh Bapepti. Terima kasih, sampai jumpa.